Mungkin sebagian besar dari teman-teman udah pada familiar ya dengan kata komunikasi massa. Tapi sebenarnya apa sih komunikasi massa itu? Nah, kali ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu komunikasi massa. Menurut Tambunan, komunikasi massa itu adalah proses komunikasi yang berlangsung antar sesama manusia melalui media massa. Sejalan dengan pernyataan dari Tambunan tersebut, Tamburala juga mengatakan bahwa komunikasi massa adalah proses komunikasi yang berlangsung melalui media massa untuk beragam tujuan komunikasi dan juga untuk mengantarkan informasi pada khalayak ramai atau publik. Qadarudin juga menjelaskan bahwa komunikasi massa itu merupakan komunikasi dengan mempergunakan media massa berupa media cetak maupun media elektronik yang dijalankan oleh sebuah lembaga atau orang yang dijadikan sebagai lembaga. Komunikasi dengan mempergunakan media massa ini tertuju untuk khalayak ramai yang tersebar di berbagai tempat. Nah, berdasarkan 3 definisi dari ahli yang sudah aku bacain barusan, kita dapat mengambil kesimpulan nih bahwa komunikasi massa itu adalah proses komunikasi yang pelaksanaannya berlangsung dengan menggunakan media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik. Dan informasi yang terdapat dalam komunikasi tersebut ditujukan untuk khalayak ramai atau publik. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, materi berikutnya yaitu mengenai 3 bentuk dari komunikasi massa. Yang pertama, itu ada namanya media cetak. Media cetak ini berisi pesan yang utamanya bersifat informatif atau berupa wawasan. Nah, media cetak ini juga berfungsi sebagai public sphere, menjadi ruang publik untuk menyampaikan gagasan dari masyarakat berupa pendapat dan juga opini dalam bentuk tulisan. Nah, dalam media cetak ini juga bisa dibaca berulang-ulang kali gitu, karena media cetak ini berupa tulisan gitu kan. Nah, contoh dari media cetak ini yaitu seperti surat kabar, dan majalah, dan juga yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada bentuk dari komunikasi massa yang kedua, yaitu media audio. Nah, di dalam media audio ini pesan yang biasanya disampaikan itu berupa suara atau audio yang sifatnya itu portable. Portable di sini itu maksudnya lebih ke nyaman untuk didengar, nyaman untuk dibawa kemana-mana. Nah, unsur umpan balik pada media audio ini juga berupa verbal dan juga non-verbal. Nah, contohnya itu seperti radio. Untuk bentuk ketiga dari komunikasi massa yaitu media audio visual. Di dalam media audio visual ini pesan yang disampaikan itu tentunya berupa gambar, suara, warna, dan juga gerakan-gerakan yang dapat kita lihat secara langsung. Media audio visual ini juga sifatnya itu berupa verbal. Nah, unsur umpan balik pada media audio visual ini juga berupa verbal dan juga non-verbal. Nah, contohnya sendiri dari media audio visual itu seperti televisi, film, dan yang lainnya. Oke, pembahasan selanjutnya adalah fungsi komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki andil yang penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Karena media massa itu sendiri merupakan wadah informasi bagi pendengar, pembaca, dan pemirsa. Ada 5 fungsi komunikasi massa menurut Wardani. Yang pertama, fungsi pengawasan. Dalam hal ini, fungsi dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama adalah pengawasan peringatan. Fungsi pengawasan peringatan terjadi ketika media massa menginformasikan tentang ancaman. Hal ini terjadi ketika orang jahat
seringkali meneror melalui media massa. Yang kedua adalah pengawasan instrumental, yaitu penyampaian atau penyebaran informasi yang memiliki kegunaan atau dapat membantu khalayak banyak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, fungsi penafsiran. Media massa tidak hanya memberikan fakta dan data, namun juga memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. Nah, tujuan penafsiran media massa ingin mengajak para pembaca atau pemirsa untuk memperluas wawasan serta membahasnya lebih lanjut. Yang ketiga, fungsi pertalian. Media massa bisa menyatukan anggota masyarakat yang beragam sehingga membentuk pertalian berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu. Kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama namun terpisah secara geografis dipertalikan atau bisa dihubungkan melalui media massa. Fungsi keempat yaitu fungsi penyebaran nilai-nilai. Fungsi ini juga disebut sosialisasi. Sosialisasi sendiri mengacu pada cara di mana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Media massa yang mewakili gambaran masyarakat itu ditonton, didengar, dan dibaca. Media massa memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka bertindak dan apa yang diperlukan mereka. Dengan kata lain, media mewakili kita menggunakan model peran yang kita amati serta harapan untuk menirunya. Nah, yang terakhir, fungsi kelima yaitu fungsi hiburan. Saat ini sulit dibantah lagi bahwa di kenyataannya hampir semua media menjalankan fungsi hiburan. Fungsi dari media massa sendiri sebagai penghibur tiada lain tujuannya adalah untuk mengurangi ketegangan pikiran khalayak. Karena dengan membaca berita-berita ringan atau melihat tayangan hiburan pada televisi dapat membuat pikiran menjadi lebih segar kembali di tengah sibuknya aktivitas di luar sana. Oke, hanya itu pembahasan dari fungsi media massa, dilanjutkan oleh pembahasan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai teori-teori komunikasi massa. Yang pertama yaitu teori kultivasi. Cultivation teori pertama kali dikenalkan oleh Profesor George Gardner. Riset pertamanya pada awal tahun 1960-an tentang proyek indikator budaya untuk mempelajari pengaruh menonton televisi, di mana Gardner dan koleganya ingin mengetahui dunia nyata seperti apa yang dibayangkan dan dipersepsikan penonton televisi. Menurut teori kultivasi ini, televisi menjadi media atau alat utama di mana pemirsa televisi itu belajar tentang masyarakat dan kultur lingkungannya. Dengan kata lain, untuk mengetahui dunia nyata macam apa yang dibayangkan atau dipersepsikan oleh pemirsa televisi, atau bagaimana media televisi mempengaruhi persepsi pemirsa atas dunia nyata. Asumsi mendasar dalam teori ini adalah terpaan media yang terus-menerus akan memberikan gambaran dan pengaruh pada persepsi pemirsanya. Baik, lanjut ke yang kedua yaitu cultural imperialism theory. Dikemukakan oleh Husserl tahun 1973, teori ini berguna untuk menjelaskan bahwa bangsa barat lebih mendominasi media di hampir semua bagian di dunia. Bangsa barat mempunyai kekuatan pengaruh yang sangat kuat terhadap budaya dunia ketiga atau negara-negara yang belum dan yang sedang berkembang. Caranya adalah dengan mengganggu dan menetapkan pandangan-pandangan mereka atas kondisi budaya lokal, sehingga budaya lokal semakin rusak. Media, khususnya media massa seperti film, surat kabar, web, dan situs-situs informasi dari internet, komik, dan juga novel, sejumlah media massa lainnya umumnya diproduksi secara besar-besaran oleh orang barat, karena mereka mempunyai modal untuk melakukannya. Tentu pengaruh budaya barat terhadap budaya lokal sudah pasti ada, karena adanya proses transfer budaya dan adanya alkulturasi. Terutama yang tampak sekali adalah yang terjadi pada anak-anak hingga menjelang dewasa. Yang ketiga yaitu teori spiral of silence.
Teori ini dikemukakan oleh Elizabeth Noel Newman. Dalam ilmu komunikasi, teori spiral of silence adalah salah satu teori komunikasi massa di mana seseorang memiliki opini dari berbagai isu. Namun, terdapat keraguan dan ketakutan untuk memberikan opininya karena merasa terisolasi sehingga opini tidak bersifat terbuka alias tertutup. Jadi arti dari spiral of silence teori ini yaitu teori spiral keheningan. Ada juga yang lebih suka menyebutnya sebagai teori spiral kebisuan. Teori spiral of silence yang dikemukakan oleh Elizabeth Noel Newman mencoba menunjukkan bagaimana komunikasi interpersonal dan pesan yang disampaikan oleh media massa bekerja secara bersamaan dalam mengembangkan opini publik. Yang keempat yaitu teori use and gratification. Teori use and gratification mulanya dilahirkan oleh 3 ilmuwan. Fenomena awal lahirnya teori use and gratification yakni karena ketiga ilmuwan tersebut melihat bahwa audiens memiliki hasrat untuk memilih apa yang mereka inginkan dari adanya terpaan media. Di dalam teori use and gratification, khalayak dilihat sebagai individu aktif dan memiliki tujuan. Mereka bertanggung jawab dalam pemilihan media yang akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kelima yaitu agenda setting teori. Agenda setting diperkenalkan oleh Maxwell dan Donald Elsau. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Teori ini mulai dirintis sejak tahun 1968 ketika berlangsungnya penelitian tentang kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat. Penelitian ini berhasil menemukan hubungan yang tinggi antara penekanan berita dengan bagaimana berita itu dinilai tingkatnya oleh pemilih. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai propaganda. Yang pertama, definisi propaganda. Propaganda berasal dari bahasa Latin modern yaitu propagare yang berarti membelah atau mengembangkan. Secara konseptual, propaganda diartikan sebagai suatu rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pikiran, cara pandang, dan perilaku masyarakat atau sekelompok orang. Kemudian terdapat beberapa jenis propaganda, yang pada kesempatan ini kita akan membahas 3 jenis propaganda, yaitu yang pertama conceal, kemudian reveal, dan delay reveal. Langsung saja kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama jenis propaganda conceal, di mana sumber berita dari suatu propaganda tidak tersampaikan secara jelas dan tidak memiliki sumber yang nyata. Misalnya, pada pemilu 2014 diberitakan bahwa pasangan Jokowi JK dibiayai oleh partai politik luar negeri, yang mana hingga saat ini tidak diketahui sumber berita maupun kebenaran dari berita tersebut. Kemudian jenis propaganda yang kedua yaitu reveal, di mana sumber berita yang disampaikan oleh propagandis atau orang yang menyampaikan propaganda bersifat nyata dan disampaikan secara jelas. Misalnya adanya treaty state yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri, yang mana berita tersebut memiliki sumber yang nyata dan diketahui kebenarannya. Bahkan berita tersebut disebarkan di media internet hingga surat kabar nasional. Kemudian jenis propaganda yang terakhir yaitu delay reveal, di mana sumber maupun kebenaran berita tersebut terungkap secara bertahap. Misalnya berita bahwa Jokowi adalah seorang keturunan Tionghoa, di mana berita tersebut terungkap ketidakbenarannya secara bertahap. Ada 3 teknik-teknik propaganda, antara lain yang pertama yaitu selection technique, adalah teknik propaganda yang dilakukan dengan sistem pemilihan fakta. Jadi, propaganda hanya menggunakan fakta-fakta yang tersedia untuk membuktikan tujuan yang telah bertekad. Yang kedua yaitu Holsti, menjelaskan teknik frustration scapegoat. Adalah salah satu caranya dengan menciptakan kebencian atau penyaluran frustasi dengan menciptakan kambing hitam. Yang ketiga yaitu Fire, adalah sebuah pola propaganda dengan memanfaatkan kesadaran hadirin. Dalam teknik ini dipahami bahwa kesadaran
audiens dapat meningkat dan berubah ketika menyadari adanya hambatan atau ancaman langsung terhadap kehidupan atau kesejahteraan mereka. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam propaganda sehingga terbentuknya sebuah komunikasi. Yang pertama, pihak yang menyebarkan pesan berupa komunikator atau orang yang dilembagakan atau organisasi menyampaikan pesan bersama isi dan tujuan tertentu. Yang kedua, berkomunikasi atau menargetkan penerima pesan diharapkan untuk menerima pesan dan kemudian melakukan sesuatu menurut pola itu ditentukan oleh komunikator. Yang ketiga, pesan tertentu telah dirumuskan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan secara efektif. Yang keempat, fasilitas atau media yang memadai dan sesuai dengan situasi komunikan. Yang kelima, kebijakan atau propaganda politik menentukan isi dan tujuan tercapai. Yang keenam, lakukan secara terus-menerus. Yang ketujuh, adanya proses penyampaian gagasan, kepercayaan, atau doktrin. Yang kedelapan, memiliki tujuan untuk mengubah opini, sikap, dan perilaku individu atau kelompok teknik pengaruh.